moment. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Nah itu benar. Ya benar. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saja nggih, teman-teman. Nggih Bu, monggo. Ya, terima kasih Mas Beni. Ada yang belum masuk enggak ya? Pak Adit, saya jadikan co-host ya. Nanti kalau ada temennya yang masuk. Atau Pak David udah ada. Pak David, saya jadikan co-host nggih. Nggih. Nanti kalau foto buat dokumentasi minta tolong nggih Pak David nggih. Nggih, Bu. Ya. Terima kasih. Kita mulai saja nggih. Bentar saya izin untuk screen. Ya. Sudah terlihat belum nggih? Sudah ya. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya, salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang dan selamat bergabung pada acara Zoom meeting yang kami selenggarakan. Kali pertama, saya haturkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung untuk mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada season ini kami akan memaparkan materi dengan tema diseminasi budaya positif yang berkaitan dengan calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.1 tentang budaya positif. Namun sebelum kita mulai, saya akan membacakan urutan acara pada kesempatan pada kali ini. Susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi budaya positif, yang kelima diskusi, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali pada kegiatan malam hari ini, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu nggih. Bapak Ibu mohon izin untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanahku
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sebelum mengawali kegiatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sudah makan belum ini ya kira-kira? Belum, Bu, belum makan. Belum makan ini. Saya ganggu, nggih. Belum. Belum makan. Belum makan ini. Nanti makanannya saya kirim gambar, nggih. Yang besar ya. Besok nggak apa-apa kok, Bu. Besok Oke, nggak apa-apa. siap. Makanannya tidak apa-apa, Bu. Di UM ya nanti Besok. ya. Di UM ya, Bu. Baik, langsung saja masuk ke pertanyaan pemantik. Kira-kira pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Setuju? Karena apa? Tidak setuju. Kenapa Tidak tidak setuju. setuju? Pendisiplinan nggak melulu harus dengan hukuman ya, Bu. Oh ya, baik. Tapi Untuk ya kan ya. selanjutnya yang kedua ini, pemberian hadiah atau reward itu bisa memotivasi siswa tidak? Setuju, Boten? Setuju. Membuat lebih semangat. Oh ya. Ya. Kemudian yang ketiga ini, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju apa tidak? Setuju, Bu. Setuju. Setuju, nggih? Yang Setuju terakhir, ini. seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju napa mboten? Setuju. Setuju. Harus Baik. itu, Bu. Nanti kita akan Setuju. berhubungan dengan budaya positif antara hukuman yang akan kita terapkan atau nanti yang akan dijalani di SMA Negeri 2, nggih. Sebelumnya masuk ke perubahan paradigma. Ini Bapak Ibu, di sebelah Bapak Ibu, di samping kanan kiri atau di sekitarnya, ada barang yang sekiranya sangat berharga enggak? Atau pilih salah satu, bisa di situ ada misalkan Pak Adit di situ sudah menyediakan kopi gitu atau HP, benda yang di sekelilingnya. Ya, saya sama nih HP ini. HP? Oh ya, boleh. Sudah dipegang benda yang berharganya? Ya, sudah. Iya. Sudah dipegang. Coba saya minta tolong Pak Adit. Pak Adit, Bu Linda itu memegang benda berharga apa? Banyak. Ayo, apa? Salah satu Bu Linda. Salah satu Bu Linda. Apa Pak Adit? Pak Adit milih apa? HP. Nah, HP aja, Pak. Ya. Apa ya? Saya Ini gampang sambil yang standby ya, Pak ya. kebutuhan pokok aja zaman sekarang itu ya mungkin HP juga ya. Apalagi LDR kayak saya, Pak. Nah, dicari gampang, Pak. Ya. HP. Ya, Pak Adit, ini Bu Linda barang berharganya adalah HP. Bu Linda ini sangat menggenggam erat benda berharganya tersebut. Coba Pak Adit kira-kira bisa enggak ya
meminjam HP-nya atau kira-kira HP-nya Bu Linda gitu diberikan ke Pak Adit gitu. Coba Pak Adit. Itu dihapus loh ya. Ya, gimana Pak? Mencoba ya ini. Caranya gimana Pak? Oh, caranya ya, kalau saya sih pakai alasan dulu. Buat aja HP saya itu pura-puranya tidak bisa digunakan, lalu pinjam punyanya Bu Linda. Misalnya mau, oke, oke, Bu Linda on ini, kok nggak kelihatan On. nih? On. On. Oke, on. Terserah aja ya ini. Bu Linda bisa pinjam HP-nya. Ini HP saya ini baterainya tinggal sedikit ini mau saya cas. Boleh nggak ini mau pinjam dulu buat foto? Saya pinjami cas saja Pak. 5 menit. Apa? 5 menit saya pinjami cas. Baterainya ini tinggal 2% itu, Bu. Ini dilukas wis ciut-ciut iki. Makanya aku nyileh dia punya jenengan biar cepet. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. 2 detik ya. Ya. Makasih ya, Bu Timer Linda. 2 detik. Oke, ya. Pak Adit berhasil ini berarti membujuk Bu Linda. Coba kalau saya minta tolong Bu Aton. Bu Aton coba mau milih siapa ini? Bu Aton. Apa ya? Buah bida. Ya, coba. Bu Aton milih Bu Abida. Bu Abida, barang berharganya apa ini Bu Abida? Ini banyak kok. Milih Bu Aton, Ada milih. dia. Ada dia berharga. Aduh, nggak boleh kalau itu. Aduh, tak ajak sekolah ke tempatnya Bu Heni. Biar main sama adik Nabila. Boleh. Ayo adik Gia ikut yuk. Kalau- Yuk. Coba dibujuk dulu anaknya, Bu, bukan saya. Kalau dia mesti mau. Adik Gia mana? Oh, Ikut iya. yuk, main Nanti main yuk. sama kakaknya. Yuk. Mana? Loh, boleh. Yuk main Mau yuk. dia. Yeay, tepuk tangan. Boleh? Boleh. Oh iya, boleh. Sekarang ini. Ada Nabila boleh. Oh, boleh. Baik, terima kasih Bu Abida. Selanjutnya ini Sama-sama, Bu. Bu Heni. Sama-sama. Bu Heni milih siapa kira-kira benda yang berharga miliknya siapa Bu Heni? Apa ya? Punya siapa wae to kuwi pesertane? Ada Bu Endang, ada Bu Pak Endang. David. Ya wes punya Pak David wes. Soalnya Pak David punya kamera. Oh iya, berarti kameranya Pak David ya? Ya, boleh nggak? Mana Pak Davidnya? Pak David boleh enggak kameranya mau dipinjam apa diminta Bu Heni? Ya dipinjam, nek diminta mesti ya nggak boleh. Boleh enggak kira-kira? Coba dirayu Bu Heni Pak Davidnya. Nah, mana Pak Davidnya malah ngumpet. Pak David. Pak Davidnya kayaknya mau ngambil kopi dulu. Oh, mengambil kopi. Nggak punya kamera, Bu. Punyanya Tayo ini, Bu. Gimana, Bu? Punyanya Tayo. Tayo. Nah, kamera yang kemarin Tayonya. itu Pak. Punyanya adik Catra. Iya, Bu. Nggak Pinjem punya aja. kamera, Bu. Biar tak buat syuting-syuting toh, Pak. Aku nek jeng-jeng kan bisa pinjem untuk syuting-syuting toh. Iya, nggih. Ya, engko tak aja wes. Ya kebetulan kepake, Bu. Nggak bisa buat
ini buat syuting yang lain. Jadi ya maaf Bu. Kan minjemnya hari Minggu buat healing. Ayo. Minggu juga sama-sama healing Bu. Berarti Apa healing healing bareng. bareng aja biar kameranya bersatu. Nah, healing bareng toh, berarti boleh toh kita bareng-bareng nanti syuting-syutingan. Ya Bu. Ya Boleh wes. ya. Janjian ya, besok Minggu healing kemana ya? Janjian. Nanti Ya Bu. tak syuting. Nah, syuting-syutingan nanti. Tapi aku Nggih. nyuting, aku mau syuting dewe iki. Iya. Baik, Nggih. terima kasih Bu Heni, Pak David, kemudian Bu Atun, Bu Abida, Bu Linda, dan Pak David. Ternyata dari berbagai macam cara, sekuat tenaga, caranya masing-masing individu itu bisa membujuk. Tapi kalau tadi mengancam enggak ada ya, membujuknya sangat sangat halus semua ya tadi ya. Menyuap tadi Bu Heni bisa saling mendokumentasikan, saling menyuting gitu ya. Merayu juga Bu tadi. Merayu, ya merayu juga, merayu dengan rayuan. Ternyata boleh semua. Berarti di sini teman-teman kita baik semua ya ibu-ibu, bapak-bapak. Sehingga barang yang kita miliki, kalau temennya membutuhkan atau sangat sangat ingin meminjam, itu bisa dipinjam tapi dengan alasan. Begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk di materi perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di ilusi kontrol itu menurut Dr. William Glasser itu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, di perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon salah satunya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Recording in progress. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya, kita masuk di apa itu budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, beradab, dan hormat. Kemudian penyampaian materi pada konsep utama budaya positif itu nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi,
5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antar guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi, disiplin positif adalah salah satu langkah dalam menerapkan budaya positif yang bertujuan menumbuh kembangkan murid untuk melakukan sesuatu dengan merdeka tanpa ancaman dan hukuman. Disiplin positif akan mewujudkan ekosistem pendidikan yang tertanam nilai kebijakan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 G. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi beriman dan bertakwa ini pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Selanjutnya mandiri. Mandiri pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan bermanfaat. Selanjutnya, makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi internal atau tujuan disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini salah satu kasus hukum dan sanksi atau konsekuensi
Saya bacakan narasinya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, dari narasi tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Karena apa? Mengapa? Tidak setuju Karena Pak Seno Tindakan bullying itu. Seno mempermalukan Tindakan bullying muridnya itu. di depan kelas. Tindakan Oh bullying. iya, termasuk tindakan bullying, nggih. Kita masuk ini. Kita masuk ke hukum dan sanksi konsekuensi. Ini ada tabel di sini, identitas gagal hukuman, kemudian identitas sukses disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Contohnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi melupakan pilihan. Ini adalah salah satu contoh, nggih. Kita masuk ke dalam tabel ini kira-kira. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman? Iya. Hukuman? Nanti ya Ya. jawabannya kita akan melihat betul hukuman atau tidak. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukum. Konsekuensi. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kita simpan dulu, nggih. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, jadi yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu termasuk hukuman. Kemudian
Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu termasuk hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker itu termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Selanjutnya masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini ada yang termasuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini termasuk keselamatan, ya. Kemudian untuk kesehatan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dari nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, di sini ada diagram peraturan kelas, kemudian terbentuk keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif. Di sini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Jadi selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Kemudian materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Melihat tayangan video dulu, nggih. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket.
Ya. Saya lanjutkan. Ini salah satu contoh posisi penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Dampak pada murid, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemudian untuk contoh berikutnya, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Suaranya ditegur nggak bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. jadi pada posisi ini adalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Dampak pada murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Selanjutnya, Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. untuk contoh video ini adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini
berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Selanjutnya, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. dalam video ini adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pada video ini termasuk posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah
posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Selanjutnya masuk di hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, murid mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Clesom Gosen 1996. Selanjutnya masuk di materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut.
Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Selanjutnya diskusi. Mari kita diskusi bersama kira-kira Bapak Ibu selama mengajar di SMA Negeri 2 ini apakah ada cerita atau apakah ada pengalaman tentang murid bahwa sebelum-sebelumnya itu kita sudah melakukan segitiga restitusi, bahwa peserta didik selain mempunyai kesalahan, juga peserta didik juga bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Bapak Ibu ada ini langsung masuk ke diskusi, guys. Kita sharing-sharing saja. Nanti jika ada kesimpulan atau ada masukan, nanti kita bisa menerapkannya di SMA Negeri 2 supaya bisa diterapkan menjadi budaya positif di SMA Negeri 2 Salatiga. Monggo Bapak Ibu ada yang sharing-sharing seperti itu. Kita masih ada waktu 10 menit ternyata Ibu Bapak. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dari hasil pemutaran video yang tadi, adakah pengalaman Bapak Ibu di posisi manajer atau pada saat pembuatan sudah kesepakatan kelas seperti itu, Bapak Ibu pengalaman di sekolahan mungkin bisa diceritakan. Selamat malam Bu Nia. Ya, selamat malam Bu Rizka. Berkaitan dengan segitiga restitusi gitu nggih? Ya. Halo Bu Nia, apakah suara saya terdengar? Iya, bisa terdengar. Berkaitan dengan pemecahan masalah dalam segitiga restitusi di SMA 2, seperti itu nggih Bu Nia nggih? Iya. Kalau saya boleh sharing Bu, yang sudah pernah saya lakukan nggih. Halo, apakah Iya, terdengar? iya, Ini terdengar. yang saya virtualnya.
kalau saya pribadi Bu Nia, saya tuh setiap ada anak punya masalah seperti itu, saya belum bisa sepenuhnya itu menerapkan diri saya sebagai manajer Bu Nia. Jadi ya memang kadang sudah tahu apa ya, sebelum bukan tahu ilmunya, saya sudah pernah membaca tentang segitiga restitusi yang tadi Bu Nia sampaikan, tapi, ketika di lapangan itu kadang itu kayak, apa ya Bu ya, emosinya itu kadang tidak bisa terkontrol gitu. Jadi ketika contoh nih, ketika mengajar tapi anaknya malah main handphone sendiri, sudah diingatkan 1 kali, 2 kali dengan cara yang, saya rasa itu apa ya, dengan cara yang sudah halus seperti itu, tapi ternyata masih mengulangi lagi. Nah, di situ itu saya kadang masih menjadi seorang guru yang, memberi hukuman seperti itu, Bu Nia. Jadi, dalam keseharian itu menerapkan guru sebagai manajer sepenuhnya, dalam artian setiap kasus yang ditemui kayak gitu, masih cukup sulit. Jadi ya masih cukup sulit dan walaupun pasti ada tahapan, eee, itu, tapi tidak selalu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu kalau saya pribadi gitu, Bu Nia. Mungkin, teman-teman yang lain bisa menambahkan, apa yang saya sampaikan atau mungkin itu hanya terjadi sama saya, seperti itu. Terima kasih, Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Rizka. Ya memang kadang itu ya Bu Rizka, kadangkala kita ter terbawa emosi nggih, anaknya melakukan kesalahan gitu kok dikasih tahu tapi tidak tidak memahami apa yang dia lakukan, padahal dia itu bersalah, tetapi kita sudah memberitahu, tetapi ngeyel gitu nggih, kadang malah ditinggal mainan HP atau ngegame gitu ya, jadinya jengkel gitu nggih Bu. Ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang bisa menceritakan pengalamannya? Bu Ami Bu Nia, mungkin? Iya, ya. Lanjut. dari segitiga restitusi itu tadi yang satu apa, Bu? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Iya. Yang ketiga Iya. meyakini keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan. Ini sharing ya, Bu? Iya, iya, boleh, boleh. Saya baru tahu segitiga restitusi sekarang. Ya. Nah, kalau saya tuh kayak dari ketiganya itu saya lakukan di kelas, cuma posisinya tidak 1, 2, 3. Tapi Iya, iya. 3, 1, 2. Kenapa? Karena di awal tahun ajaran itu kalau yang saya terapkan di tahun ajaran ini, di awal tahun ajaran itu saya buat kesepakatan terlebih dulu. Gitu, kesepakatan-kesepakatan di kelas tersebut. Ini yang saya gunakan aplikasi, jadi untuk apa ya, artinya jadi biar semua siswa itu bisa membaca apa pengennya. Seperti misalkan pembelajaran ini, di pembelajaran itu jangan nggak ngantuk lah apa segala macam gitu kan, nggak main HP dan segala macam. Tetapi pada pada perjalanannya itu setelah kesepakatan itu dibuat, itu kadang ada pelanggaran. Nah, jadi kalau di saya itu malah cenderungnya ke 3, 1, 2. Baru kalau misalkan ada pelanggaran, saya tanya, kenapa gitu kan? Kenapa kamu itu? Padahal kita udah bikin kesepakatan nih nggak boleh seperti itu. Gitu. Kalau saya mungkin sharingnya gitu aja ya Bu ya. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Ami. Berarti nganu nggih, tidak urut 1, 2, 3, tetapi 3 kadang menyesuaikan kondisi kelas ngoten nggih. Betul, karena kan untuk menanyakan keyakinan ini kan kalau yang saya baca di sini ada bayangan tentang kelas yang ideal. Itu udah pernah saya tanyakan ke anak-anak juga. Jadi pengen kelas yang seperti apa atau pengen punya kesepakatan kelas yang seperti apa. Begitu. Iya. Terus di tengah perjalanannya kan memang kan suka ada ini pelanggaran segala macam, baru setelah itu kayak ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, jadi kayak penguatan lagi, jangan dilakukan lagi ya kayak gitu. Oke. Iya, iya. Terima kasih Bu Ami atas sharingnya. Ada Bapak Ibu
pengalaman di kelas atau di lingkungan sekolah mungkin misalkan ada yang peserta didik yang tidak ajar, yang tidak kita ajar di kelas, pernah mengalami mungkin Bapak Ibu atau sudah cukup? Adakah yang sharing atau diskusi lagi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman tentang segitiga restitusi ataupun hukuman di kelas mungkin di kelas Bapak Ibu guru mengajar? Tidak, nggih. Selanjutnya Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang sharing lagi, saya akan screen lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka di kelas poin nggih. Nanti akan saya berikan kode. Kemudian sebentar. Sudah membuka di kelas poin Bapak Ibu? Sudah. Bentar. Saya akan screen. Langsung join kelas ya. Sudah, jika sudah, mohon izin untuk Bapak Ibu nanti setelah membuka kelas poin nanti ditulis nama dan kodenya nggih. Kemudian soalnya berikanlah umpan balik mengenai materi yang sudah dipaparkan. Bisa mboten nggih? Langsung kelas kodenya ya? Iya. Apa tadi? Sudah muncul belum, nggih? Kelas kodenya? Kelas kodenya berapa? Masih muter-muter. Bentar, Ibu. Bentar Ibu nggih, ini anu.
Bentar Bapak Ibu, ini ada kendala. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada kendala. Bisa ditulis di kolom chat aja nggih. Nggih. Berikanlah umpan balik mengenai materi yang sudah dipaparkan. Pak David bisa minta tolong ndak ini anui laptopnya ngehengi. Nggak bisa di-share, Bu. Ndak bisa. Ini masuk yang ke layar itu loh, Pak. Nggih. Dikirim aja kodenya di itu, Bu. Di chat aja, Bu. Ini itu apa itu? Langsung ke send screen itu. Ngehangnya lama ya, Pak, kalau begini. Coba di itu, Bu, di di refresh aja. Di refresh itu pakai yang F5, ESC. Bu. F5, Bu. Nggih. Kontrol F5 apa F5 aja? Pakai kontrol F5, Bu. Kontrol. Iya, F5, iya. Anunya ke itu Pak, cahaya. F5-nya aja bisa, Bu. Nggak pakai kontrol. Ke cahaya itu, Pak. Kalau di handle Pak David dari situ bisa enggak ya? Melepas screen send screen-nya. Harus di kelas dari jenengan, Bu. Oh, Karena error di sini Pak. nggak ada. Coba kalau jenengan pakainya aplikasinya apa, Bu? Pakainya PowerPoint. Yang Zoom apa yang itu? Yang itu Presentasi. yang presentasi yang buat itu loh, Bu. Presentasi pakainya PowerPoint. Di ESC juga enggak bisa ya, Pak. Biasanya kan langsung masuk itu ya, ke awal gitu ya. Itu, Bu, di komputer jenengan coba Ya. tekan kontrol Alt del, Bu. Kontrol Alt del. del. Nggih. Ini ada pilihan kunci beralih pengguna, keluar, ubah kata sandi, manajer tugas. Yang manajer tugas paling bawah, Bu. Manajer tugas. Terus ini muncul itu ada aplikasinya 6. Ya, itu yang PowerPoint ya, yang klik kanan di Klik kanan. Buka akhiri tugas. Iya, yang PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint klik kanan, akhiri Ya, tugas. diakhiri dulu. Nggih. Ya. Nutup paksa itu, Bu.
Ya. Sudah. Udah keluar polanya, Bu? Sudah. Nah, jangan buka lagi nanti polanya, Bu. Ya. Berarti dibuka lagi. Ye, buka lagi nanti share screen lagi. Buka lagi. Bismillah, mudah-mudahan bisa nggih. Bapak Ibu mohon maaf ada terkendala ternyata untuk memberikan umpan balik mengenai materi yang sudah dipaparkan, minta tolong di kolom chat nggih. J, Bu Nia. Saya kirim chat, J. Iya. Sudah Bapak Ibu? Yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan Zoom yang kami laksanakan yang terkait materi budaya positif. Perasaannya bagaimana malam-malam gitu Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nanti minta tolong untuk mengisi presensi nggih. Mengisi presensi di link berikut ini saya tulis.
Link presensinya bisa dibuka nggih Bapak Ibu? Ya, Bisa, nanti Bu. ya untuk presensi nanti sambil berjalan mawon nggih. Ya, Baik, perlu izin. Bapak Ibu, terima kasih waktunya sudah memasuki Langsung jaluk pasir nanti. pada penghujung acara dan pemaparan materi serta diskusi sudah Ayo mau tak panasin dilaksanakan. nih, Budi. Semoga bermanfaat Mana bagi kita semua, nggih. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih atas kesempatannya, dan apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan pada pemaparan materi tersebut, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian pemaparan materi terkait diseminasi budaya positif pada pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia. Bapak, Terima kasih. Bu. Bapak Ibu mohon izin untuk foto bersama dulu, nggih. Nggih. Oke. Mohon izin Bu untuk Heni, membuka kameranya. Pak David minta tolong difotokan Pak David. Gayanya gimana ya? Oke, Bu. Saya fotokan, Bu. Ini Gaya formal dulu ya. formal. Mau foto. Ya. Aduh, aku udah tahu ya. Keragaman budaya Bu Heni. Oke, monggo mulai. Nanti kirim ya Pak David. Oke. Aku ora ketok nganu nih. Daster iki. Gak apa-apa Bu Heni, itu adalah seragam. Ini daster nih gak kira Bu. Podo. Lagi ya, Bu. Saya izin nggak buka kamera, lagi pakai masker. Tempat tidur sih. Oke. Oke. Nah, oke. Oh, ini ya. Baru maskeran, Bu. Sudah Pak David. Bentar, oke, sudah, Bu. Gaya bebas ya. Gimana gayanya? Iya, iya. Gimana Bu? Nah, saya Ini. kita malu-malu. Pak Adit, Ya, Bu. Pak Adit kangen nak. Kangen siapa Pak Adit? Kangen apa Pak Adit? Lagi ya. Sudah Pak. Siap. Gaya apa lagi ya? Siap. Ya, ya, yuk. Pak David kenapa wajahnya jadi begitu foto nek? Dia pengen Jadi kelinci. Biar jadi kelinci, Bu. Sangka Ya. perbedaan. Ya, foto lagi ya, Bu. Udah? Ya. Ya. Ya, oke. Makan dulu. Terima kasih Ya. Pak Ibu. Pak David mau tanya. Ini Oke. kalau kan yang merekam, ini ada jeda merekam berarti di pause. Kalau hentikan merekam nanti masuknya di folder apa ya filenya? Biasanya dikirim ke email, Bu. Kalau Oh. nggak di email ya di apa?
di perangkat jenengan. Oh iya. Baik. Di-download kalau enggak, Mbak. Nggih. Di-download. Di akunnya jenengan, masuk ke akun jenengan. Ini nanti dihentikan merekam terus di-download ngoten. Ya, Yeah. ayo dicoba. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya untuk meluangkan menghadiri budaya positif pada Zoom Meet di Dia mau lihat aja. kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu dan mohon maaf jika saya pada saat pemaparan materi ada perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya, nggih. Terima kasih. Bisa salib dari Zoom ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya, nggih. Sukses selalu. Sama-sama, Ya, Mbak. amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Suratni. Saya guru SMA Negeri 2 Salatiga, mengampu mata pelajaran matematika. Saya akan memberikan tanggapan atau feedback terhadap materi diseminasi mengenai disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Kurnia Agustini. Menurut saya, materi mengenai disiplin positif tersebut sangat berkualitas bagi kami dan rekan sejawat yang lainnya. Materi tersebut sangat baik untuk diterapkan di sekolah kami, terutama dalam menangani berbagai siswa dengan berbagai dinamikanya. Kepada Ibu Kurnia Agustini, semangat mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Semangat! Perkenalkan, nama saya Ilham Adi Prasetya dari kelas 11D. Ingin menyampaikan bahwa saya merasa sangat baik bahwa kegiatan pembelajaran materi tentang karakteristik tari tradisional dan tari kreasi baru menumbuhkan rasa kreativitas dan motivasi peserta didik. Terima kasih.